Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai perpindahan kalor konveksi. Yang terhormat Bapak Ahmad Panani dan Bapak Pramantio selaku dosen pembimbing mata kuliah konsep fisika lanjut. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Faradi Fakultunanda Fajrin dengan NIM 208000078. Saya Vincentia Della Prawesti dengan NIM 208000007. Dan saya Muhammad Zaki Susanto dengan NIM 208000008. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang perantaranya ikut berpindah. Ketika partikel tersebut berpindah dan mengakibatkan kalor tersebut merambat, maka terjadilah konveksi. Konveksi dapat terjadi pada zat cair dan gas, seperti contohnya udara atau angin. Adapun macam-macam konveksi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konveksi alam dan yang kedua konveksi paksa. Yang pertama yaitu contoh dari konveksi alam. Yang pertama angin darat, angin laut, angin udara yang melalui ventilasi atau cerobong asap. Kemudian contoh dari konveksi paksa atau konveksi yang dibuat oleh manusia yaitu konveksi udara pada hair dryer, sistem pendingin mesin mobil, lemari es, dan AC. Manfaat konveksi kalor seperti terdapat pada peristiwa pemanasan air dalam suatu panci. Ketika partikel air pada dasar panci tersebut menerima kalor, kemudian air tersebut menjadi panas. Partikel yang telah panas tersebut bergerak ke atas karena berat jenisnya semakin mengecil. Sedangkan air yang dingin turun menempati tempat yang tadinya panas. Demikian ini dapat terjadi selama air tersebut dipanaskan atau dimasak sehingga air tersebut dapat masak secara merata dan panas secara merata. Contoh perpindahan kalor konveksi secara alami, pertama yaitu angin darat dan angin laut. Pada siang hari, tekanan udara di laut lebih tinggi dibandingkan yang ada di daratan, sehingga udara bergerak dari laut ke darat. Aliran udara yang satu ini disebut sebagai angin laut. Panas akan bergerak bersama partikel gas atau udara. Akibatnya terjadilah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaraannya yaitu gas atau udara. Yang kedua, di malam hari. Tekanan udara di daratan akan lebih tinggi daripada tekanan udara di laut, sehingga udara bergerak dari darat ke laut. Aliran udara ini disebut sebagai angin darat. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konveksi kalor. Ada 4, yaitu dirumuskan sebagai dengan penjelasan luas permukaan benda dilambangkan sebagai A, perbedaan suhu dilambangkan sebagai delta T, kalau dipindahkan itu dilambangkan sebagai Q besar, koefisien konveksi dilambangkan sebagai H, bergantung pada bentuk, kedudukan permukaan, dan diperoleh dengan percobaan. Misalnya, H tubuh manusia adalah 7,1 watt per meter persegi. K atau konstanta jauh sebenarnya -1 dan lain-lain. Laju konveksi kalor dirumuskan sebagai Q per T sama dengan H dikali A dikali delta T. Koefisien perpindahan panas. Rumusnya itu H sama dengan delta Q besar dibagi A dikali delta T. Digunakan dalam perhitungan pindah panas konveksi. Dengan penjelasan sebagai delta Q adalah panas yang masuk atau panas yang keluar dengan satuan watt. H adalah koefisien pindah panas dengan satuan watt per meter persegi konstanta. A sama dengan luas permukaan pindah panas dengan satuan meter persegi. Delta T adalah perbedaan temperatur. Koefisien pindah panas berkebalikan dengan insulasi.
Contoh soalnya yaitu udara pada suhu 20 derajat Celcius bertiup di atas plat panas 50 dikali 75 cm. Suhu plat dijaga tetap 250 derajat Celcius. Koefisien perpindahan kalor konveksi adalah 25 watt per meter persegi derajat Celcius. Hitunglah perpindahan kalor. Penyelesaiannya yaitu Q sama dengan Q per T sama dengan H dikali A buka kurung TW dikurangi T infinity tutup. Rumusnya itu H dikali A. Hanya itu 25 didapatkan di koefisien perpindahan kalor dikali 0,5. 0,5 ini didapatkan dari 50 dikali 75 cm. Kenapa 0,5? Karena kita dibagi 100 untuk dijadikan meter. 0,5 dikali 0,75 dikali 250 dikurangi 20. Hasilnya itu 2,156 kilowatt. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih.